Pertamina maupun Timah yang mengikuti rapat dengar pendapat umum yang diselenggarakan oleh Komisi 6 DPR RI. Saya adalah Presiden Persatuan Pensiunan BUMN Strategis. Jadi 5 itu yang dulu waktu kami masih aktif adalah bergabung dalam satu federasi serikat pekerja, Pertamina, PLN, Telkom, Indonesia Power, dan PCB. Sekarang ini kemudian melanjutkan perjuangannya, mencoba untuk berjuang di area pensiunan, mengadvokasi hak-hak pensiunan. Permasalahannya adalah terkait dengan Yayasan Tabungan Pertamina, Yayasan Tabungan Pensiunan Pertamina. Kami ingin menyampaikan suatu permasalahan yang kami hadapi saat ini. Namun sekali lagi mungkin kalau boleh kami sedikit mengembangkan atau menarik ke hulu. Mengapa permasalahan ini sampai terjadi? Karena pada tahun 73-74 saat itu terjadi oil boom, terjadi suatu peristiwa windfall, melonjaknya harga dan juga melejitnya produksi minyak dari Pertamina. Nah, karena saat itu ada peristiwa itu oil boom, maka ya dari pihak manajemen itu merasa ini ada uang lebih lah untuk kesejahteraan karyawan, kira-kira seperti itu. Maka dibikinlah SK saat itu untuk tambahan pendapatan, bukan uang pensiun, tapi tambahan pendapatan sekian ya. Kalau tidak salah itu antara 32 sampai 50 juta rupiah per orang, yang jumlahnya sekitar tahun 2000 itu sudah 27.000 sekian orang pensiunan, sudah menjadi pensiunan. Nah, awal-awalnya itu dikeluarkan SK untuk para karyawan itu mendapatkan tambahan karena oil boom tadi. Namun ada catatannya. Oke, tak kasih tambahan, namun tolong jangan dikutik-kutik dulu. Jadi itu tambahan itu hanya boleh diambil saat pensiun atau terkena PHK. Kenapa mesti begitu? Mestinya kalau SK sudah dikeluarkan, uang juga sudah bisa dikeluarkan sebenarnya, karena memang sudah ada kasnya. Kok kenapa mesti harus nunggu berhenti dulu, tidak ada ikatan kerja dengan Pertamina, baru bisa diberikan? Nah, di sini mulainya. Dan ternyata memang benar, setelah kita lihat fakta ke sini, orang Jawa bilang boro-boro uang itu dikasihkan, boro-boro. Bahkan uang itu disalurkan untuk mendirikan sebuah anak perusahaan. Pertama kali adalah sebuah yayasan, semi-semi anak perusahaan, PSI namanya, Pertamina Saving Investment. Yang kemudian kesininya tahun 2000-an, betul-betul dibuat anak perusahaan dari Pertamina bernama Pertamina Dana Ventura, a pure business untuk mendukung usaha perminyakan itu. Dan kemudian lebih mengagetkan lagi, dari laporan keuangan PT PDV ini tahun 2023 akhir atau Desember 2023, bahwa ternyata aset dari PT PDV itu sudah mencapai 4,1 triliun. Dan itu kalau kita mau fair menyelidiki uang siapa sih? Atau badan pendirinya, keuangan siapa yang mendukung? Itu karyawan saat itu. Karyawan, tidak ada yang dari mana-mana. Saat ini yang memiliki PT PDV itu yang mayoritas karyawan, yang memiliki atau yang memiliki saham, pemegang saham minyak itu seperti itu. Disinilah kemudian muncul permasalahan ini, Bapak Ketua. Ini pensiunan Pertamina bahkan saat ini ada yang hanya 500.000 per bulan. Ini yang kami tanyakan sebenarnya. Terus bagaimana duduk permasalahan uangan ini? Uang ini faktanya bukan uang para pensiunan itu. Itu tidak ada kaitannya dengan
teman-teman pensiunan saat ini. Artinya, esensinya, kalau kita bicara esensi, sebuah SK diberikan untuk memberikan kesejahteraan karyawan saat itu. Nih, karena ada oil boom, kemudian ada melejitnya harga minyak, kamu masing-masing karyawan tak kasih uang sekian dengan SK. Mestinya kalau saat itu diberikan langsung, kan pasti beda permasalahannya. Tapi ternyata itu hanya prakteknya ya, karena tidak diberikan. Yang terakhir itu akhirnya ya yang namanya PSI yang awalnya adalah dari kawan-kawan pensiunan Pertamina ini, awalnya. Tapi kemudian kalau kita lihat siapa pemegang saham PSI itu nggak ada orang Pertaminanya, apalagi yang terakhir PDW itu tidak ada. Padahal itu uang mereka. Artinya SK diberikan sebenarnya untuk kesejahteraan, tapi faktanya tidak ada. Sekali lagi, kami ya terpaksa menyimpulkan. Kalau sebuah kebijakan yang sudah dituangkan dalam sebuah SK, sudah diumumkan, tapi ujung-ujungnya ternyata lari ke sebuah anak perusahaan yang nama-nama dari teman-teman ini sebagai pemegang, mestinya sebagai pemegang saham keuangan itu tidak ada. Terus itu namanya apa? Kalau bukan apa? Patgulipat, atau kalau bukan penipuan, ya udah. Pakai bahasa yang lugas saja. Kalau bukan penipuan apa? Penipuan dari sebuah jajaran direksi ya. Kehadiran kami, alhamdulillah diundang oleh Bapak Ketua dan jajarannya ini untuk minta penjelasan. Ya harapan kami, ya minimal uang itu kembali ke kami, kepala karyawan ini, 4,1 triliun. Bagi kami sangat besar sekali itu. Sangat besar. Perkara kemudian jajaran direksinya, karena tadi ada indikasi penipuan, kemudian dianggap melakukan tindakan kriminal, ya itu ya terserah. Tapi bagi kami adalah uangnya. Yang 4,1 T ini gimana ini?